Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang tim pengawalan swasta yang berhasil menggagalkan penjualan senjata pemusnah massal. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Film dimulai di mana Tuan Qin dan istrinya sedang merayakan Tahun Baru Cina beserta masyarakat lainnya. Dia tidak menyadari sedang diawasi tentara bayaran yang disewa orang Arab bernama Omar. Sebelum pulang, Tuan Qin video call dengan putrinya yang sedang liburan di Afrika. Tapi selesai menelepon, Tuan Qin dan istrinya justru diculik. Di markas Vanguard, komandan menerima kabar dari anggotanya kalau Tuan Qin diculik karena Tuan Qin ini adalah salah satu klien VIP mereka. Untuk itu, si komandan memerintahkan 2 orang agen mereka yang dekat situ supaya menyelamatkan Tuan Qin. Sedangkan di suatu restoran, pimpinan tentara bayaran yang bernama Bruto bertanya di mana Tuan Qin menyimpan uang ayah si Omar. Tapi belum sampai Tuan Qin memberitahu, 2 orang agen tadi menyelamatkannya. No. The money to me, and I won't hurt you. Film berlanjut, Tuan Qin dibawa ke markas Vanguard. Tuan Qin pun menceritakan kalau dulu dia punya mitra bisnis bernama Masim. Mereka berbisnis minyak, tetapi setelah lama berbisnis, dia dipaksa Masim mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak untuk membeli senjata pemusnah massal. Dia juga memohon supaya si komandan membawa putrinya pulang, karena dia takut target berikut adalah putrinya itu. Sedangkan di negara Arab, si Omar menerima telepon dari si Broto yang melaporkan kalau Tuan Qin diselamatkan tim Vanguard. Si Omar pun kesal lalu menyuruh si Broto untuk menangkap putrinya Tuan Qin. Singkat cerita, 4 orang tim Vanguard sudah tiba di Afrika. Sedangkan si Broto juga baru sampai, langsung menemui pemburu ilegal dan mengajaknya kerjasama untuk menangkap putri Tuan Qin. Film berlanjut, tim Vanguard menemui putri Tuan Qin yang bernama Farida. Tapi saat mereka baru mengutarakan tujuannya, mereka justru diserang. No! Come here! Understand the cost of patience. They wait out. Malam harinya, Farida membawa si Lei yang pingsan ke rumah pohonnya. Si komandan dan si Mia menyusul mereka. Hingga besok paginya si Lei dan si Farida pun kenalan. Tak berapa lama si Lei melihat anggota si Broto sudah dekat. Si Lei pun mengajak si Farida kabur. Si komandan dan si Mia membantu mereka dan terjadilah aksi menegangkan. Tapi si Farida dan si Lei berhasil ditangkap si Broto.
Film berlanjut di kantor Vanguard. Mereka menonton video di mana si Broto menyuruh mereka untuk menyerahkan Tuan Kin kalau ingin si Lei dan si Farida selamat. Melihat video itu, Tuan Kin mengatakan ingin bicara empat mata dengan si komandan. Setelah itu dia pun jujur kalau cuma dia satu-satunya yang tahu keberadaan aset si Masim yang akan dijadikan untuk membeli senjata pemusnah massal, dan dia bersedia menyerahkan dirinya demi menyelamatkan Putri dan si Lei. Singkat cerita, tim Vanguard melakukan persiapan untuk membebaskan si Farida dan si Lei. Setelah itu mereka langsung terbang ke kota tempat si Omar. Sesampainya di sana, si komandan minta tolong kepada seorang kepala suku di sana. Si kepala suku pun membawa mereka ke dekat markas si Omar. Setelah itu anggota Vanguard melepaskan drone berbentuk serangga untuk memastikan keadaan si Farida dan si Lei. Sedangkan di markas si Omar, si Lei dipasang rompi berisi bom waktu karena menolak bergabung dengan tim si Broto. Si Omar menerima telepon dari penjual senjata yang bertanya tentang kesepakatan mereka, dan si Omar mengiyakannya. Malam harinya, anggota Vanguard berhasil menyusup ke markas si Omar. Hingga besok paginya, si komandan menemani Tuan Kin, dan sepanjang jalan si komandan melihat anggota si Omar sangat banyak. Markas pusat memberitahu anggota tim di mana si Lei berada, serta 2 orang sniper musuh. Anggota Vanguard mulai melumpuhkan penjaga, tapi aksi mereka ketahuan 2 orang sniper tadi. Saat negosiasi terjadi, si Omar ingkar janji dan si Broto mengaktifkan bom di tubuh si Lei. Setelah itu terjadi lagi perang. 先解决你身上这个，别管我，你们走。我也不能中枪啊！这该怎么弄？招兵撤！ Melihat anggota Vanguard banyak yang tertembak, Tuan Kin memutuskan untuk menyerahkan diri, dan dia meminta si komandan untuk membawa putrinya. Di dalam mobil sambil menangis, si Lei berusaha membangunkan si Suan, karena si Suan lah yang menyelamatkan si Lei dari bom yang diikat di tubuhnya. Hingga tak berapa lama si Suan siuman. Dia diselamatkan hadiah yang diberikan anaknya. Sedangkan di markas si Omar, akhirnya Tuan Kin memberitahu aset ayahnya yang disimpan di negara Dubai. Film berlanjut, Komandan Vanguard menemui kepala polisi Dubai dan memberitahu tentang rencana si Omar melakukan transaksi pembelian senjata pemusnah massal di negara mereka. Si kepala polisi pun berjanji akan membantu mereka. Sedangkan di markas sementara, anggota Vanguard memeriksa profil anggota si Broto, di mana yang bernama Marder suka kencan dengan model. Melihat itu, si Suan dapat ide menjadikan si Mia model dadakan supaya mereka mendapatkan informasi. Hingga besok harinya mereka melakukan pemotretan di kolam renang, di mana si Marder dan anggota penjual senjata sedang bersantai. Anggota Vanguard pun mendengar tentang barang yang akan tiba 2 hari lagi di pelabuhan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, dengan menggunakan kapal pesiar, si Omar dan yang lainnya tiba di Dubai. Tuan Kin membawa mereka ke sebuah bengkel. Sedangkan di kantor polisi, kepala polisi memerintahkan anggotanya ke lokasi.
Anggota Vanguard juga sudah standby di dekat bengkel tersebut. Sesudah masuk ke dalam, diikuti penjual senjata, Tuan Kin membuka pintu rahasia, di mana mobil mewah berlapis emas berjejer. Lalu si Omar menyuruh penjual senjata mengambil 2 mobilnya untuk pembayaran senjatanya. Setelah itu si penjual menyerahkan koper berisi kontrol senjatanya. Di kantor polisi, mereka yang ada di sana mendengar pembicaraan si Omar. Komandan Vanguard pun curiga kalau target si Omar adalah kapal induk milik Amerika. Mendengar itu, si kepala polisi menyuruh anggotanya untuk memberitahu komandan Amerika. Sedangkan di dalam bengkel, si Omar mendengar kehadiran polisi, lalu dia mengaktifkan senjatanya dan targetnya. Setelah itu mereka langsung kabur. Sedangkan di kapal induk, pihak Amerika sudah standby dan berhasil melumpuhkan senjata itu. Di jalan raya, anggota Vanguard dan polisi Dubai bekerja sama untuk menangkap si Omar serta anggotanya. Come, come! 你别动！别 move! Get down! Don't move! Hands in the air! How did he get down there? I don't know. Akhir cerita, kepala polisi Dubai mengucapkan terima kasih kepada tim Vanguard atas jasanya, dan film pun selesai.